Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua pendengar Podcastra? Kembali lagi di Podcastra, kanal siaran bahasa dan sastra Indonesia yang disiarkan oleh Bidang 4 Komunikasi dan Informasi Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UHAMK. Untuk kalian yang baru mendengarkan siniar ini bisa mampir ke episode sebelumnya supaya kalian bisa lebih tahu banyak pengetahuan seputar bahasa, sastra, dan ruang lingkup mahasiswa. Karena Podcastra ini sudah memasuki episode 5. Baik, sebelumnya saya ada pantun sedikit nih buat teman-teman semua. Beli ikan bareng Arafah, perkenalkan saya Iqbal Fadilah. Asik. Saya mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, dan saya sekarang sedang duduk di semester 4. Dan saya saat ini diberi amanah oleh Bidang 4 Komunikasi dan Informasi untuk menjadi moderator kali ini di Podcastra. Dan untuk teman-teman semuanya, saya tidak sendiri di sini. Saya ditemani dengan wanita cantik, wanita tangguh, wanita berintelektual yang memiliki segudang pengalaman organisasi dan prestasi. Beliau saat ini sedang kuliah di Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan beliau sekarang sedang duduk di semester 8. Pengalaman organisasi yang beliau lalui itu ada Dewan Keja Cabang Kota Bengkulu periode 2015 sampai 2018, Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa PBSI periode 2018 sampai 2019, anggota bidang himpunan mahasiswa, anggota bidang organisasi dan pengkaderan Teater Hijrah periode 2018 sampai 2019, Dewan Kerja Nasional periode 2018 sampai 2023, Ketua Komisi 2 Hukum DPM FKIP UHAMK periode 2019 sampai 2020, Asisten Sutradara Teater Kaleng pada tahun 2019, dan Pramuka Racana UHAMK sebagai Ketua Bidang Giat Operasional. Dengan pengalaman organisasi yang banyak, siapa lagi kalau bukan Kak Ayu Niati. Baik, Assalamualaikum Kak Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar nih Kak Ayu dan keluarga? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah, semoga Kak Ayu dan keluarga diberikan kesehatan dan dijauhi oleh wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Dan buat teman-teman Podcastra juga semoga sehat selalu dan dijauhi oleh wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Baik Kak Ayu, untuk pembahasan kali ini menurut saya sedikit berat bagi saya. Karena saya baru di semester 4 dan saya baru kuliah baru masuki ruang lingkup mahasiswa itu 1 semester doang Kak. Habis itu setelah itu pandemi. Aduh, parah banget emang. Nah, kalau pembahasan kali ini itu kan tentang jeratan mahasiswa. Nah, kalau menurut saya nih Kak, jeratan mahasiswa itu kan seperti keresahan mahasiswa terhadap ruang lingkup kampus, fasilitas kampus, bahkan juga dari teman-teman di dalam kampus. Dengan ada hal tersebut, pasti ada mahasiswa yang memiliki unek-unek atau pemikiran, namun mahasiswa tersebut tidak bisa mengeluarkan apa yang mahasiswa tersebut ingin sampaikan. Nah, itu maka terjadilah jeratan mahasiswa. Nah, kalau menurut Kayu nih, jeratan mahasiswa itu seperti apa sih, Kak? Oke, terima kasih sebelumnya Iqbal. Sebelum kita masuk ke dalam jeratan mahasiswa sebagai anak PBSI banget nih ya, kita perlu tahu dulu tuh, apa sih sebenarnya jeratan dan apa sih sebenarnya mahasiswa gitu kan. Kita tahu sebenarnya kalau menurut KBBI, ya jeratan itu tidak bisa keluar dari zonanya atau tipu muslihat seperti itu. Tapi di sini saya garis bawahkan bahwasanya jeratan mahasiswa ini adalah seseorang mahasiswa yang tidak bisa keluar dari zonanya tersebut sehingga dia hanya bisa terpatok pada satu zona saja. Seperti itu. Jadi mahasiswa itu adalah objeknya, si pelakunya. Nah, yang dimana memang
kita sebagai mahasiswa, apalagi seperti saya ya, sudah mahasiswa akhir, banyak sekali jeratan-jeratan yang saya dapatkan ketika saya menjadi mahasiswa. Saya tidak bisa menikmati fasilitas yang ada seperti itu contohnya. Terus juga kita menjadi mahasiswa yang sangat luar biasa pun menurut saya, apalagi di masa pandemi seperti ini, agak kurang begitu. Mungkin itu Bang, menurut saya definisi jeratan mahasiswa menurut saya begitu. Oh baik, berarti jeratan mahasiswa itu seperti zona di mana mahasiswa gitu ya kayak. Ya, begitu. Nah, baik. Kalau misalkan kita membahas tentang jeratan mahasiswa, berarti ada hal-hal yang terjadi ya berarti kan Kak. Nah, kalau menurut Kayu nih, jeratan apa saja sih yang biasa terjadi dan dialami oleh mahasiswa-mahasiswa gitu Kak? Oke. Yang terjadi itu di ruang lingkup mahasiswa itu sangat banyak sekali. Tapi saya di sini berpatokan pada Sumpah Mahasiswa Indonesia. Mungkin Iqbal pernah dengar ya. Selalu dilontarkan pada saat aksi ataupun kita menyampaikan aspirasi begitu. Kutipannya seperti ini. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa bersumpah berbahasa satu, bahasa yang gandung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah berbahasa satu, bahasa tanpa kebohongan. Di beberapa kalimat terakhir itu ada keresahan-keresahan yang ingin diungkapkan oleh mahasiswa. Contohnya tanpa penindasan, begitu. Yang dimana seringkali kita sebagai mahasiswa itu seringkali ya, ini menurut pendapat saya garis bawain. Jadi yang dimana memang penindasan mahasiswa itu seringkali terjadi. Contohnya ketika saya menjadi mahasiswa, saya tidak mendapatkan fasilitas. Yang kedua, saya sering sekali ikut keluar dan saya dianggap bolos misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga, saya tidak mendapatkan ilmu pada saat pandemi karena terbatasnya waktu dan yang lain. Nah, penindasan itu terjadi kepada saya pada saat itu. Lalu di luar sebagai kita belajar, fokusnya mahasiswa itu belajar, kita di luar punya organisasi. Penindasan apa lagi yang dimana sumpah mahasiswa ini menjadi patokan kita sebagai mahasiswa harus bergerak untuk menampung aspirasi masyarakat untuk kita aksikan kepada pimpinan-pimpinan negara. Itu poin pentingnya yang dimana mungkin rekan-rekan juga tahu pada saat demo mahasiswa paling depan dia maju untuk menyampaikan aspirasi begitu. Itu adalah salah satu masalah-masalah yang terjadi pada saat mahasiswa menjadi mahasiswa. Begitu Bang. Baik, berarti intinya mahasiswa tuh tugasnya bukan hanya belajar, belajar, dan belajar saja gitu ya Kak? Iya betul sekali. Mahasiswa itu kalau menurut saya sih dia lebih ke pengabdian. Karena kita sudah belajar bagaimana untuk terjun langsung, untuk merasakan langsung terhadap masyarakat yang ada begitu. Ya, betul. Di balik itu mahasiswa itu kan sebagai agen perubahan juga gitu ya kayak. Iya. Nah, kalau misalkan nih Kak, tadi sudah menjelaskan apa saja yang terjadi pada keresahan-keresahan yang pada mahasiswa. Nah, bagaimana cara kita mengatasi keresahan-keresahan tersebut di ruang lingkup mahasiswa tersebut Kak? Oke. Bagaimana caranya itu saya punya sistem namanya adalah 4M. Kalau misalnya 4M ini memiliki pengertian mendengar, mencatat, menganalisis, dan mengevaluasi. Jadi yang dimana kita sebagai mahasiswa itu jangan hanya mendengar satu sisi saja, jangan hanya mendengar sisi A ataupun sisi B, tapi kita harus mendengar semuanya. Lalu setelah itu kita mencatat, yang dimana kita harus mencatat poin-poin apa yang harus kita sampaikan, apa yaitu keresahan-keresahan mahasiswa seperti itu. Lalu yang ketiga kita analisis. Nah itu pembedanya antara pelajar dengan mahasiswa. Kita punya otak untuk menganalisis apakah ini baik, apakah ini benar, apapun ini salah begitu. Lalu setelah itu kita evaluasi terlebih dahulu. Mengevaluasi dari sistem semua yang kita lakukan, kita evaluasi lah. Dan kita buat tindakan. Ternyata tindakan ini cocok untuk kita lakukan dan kita apresiasikan ataupun kita sumbangsikan kepada mahasiswa dan masyarakat begitu. Dan saya mendapatkan moto ini pas ketika saya semester 1 Bang. Yang dimana
Jangan jadikan mereka bodoh karena kita. Mahasiswa adalah seorang yang harus membuat perubahan-perubahan baru, inovasi baru, seperti itu. Jangan jadikan kita ataupun jangan jadikan mereka bodoh karena kita seorang pendidik, terkhususnya mahasiswa yang akan terjun langsung, dia harus bisa memberikan pembelajaran kepada orang lain ataupun masyarakat. Apakah ini benar, silakan maju ke benar. Apakah ini salah, jangan diomongkan, begitu. Baik, berarti kita selaku mahasiswa itu kita harus menyimak apa yang terjadi, kita harus menganalisis hal tersebut, terus kita harus mengevaluasi, gitu ya. Iya, betul. Nah, saya sangat setuju banget dengan slogan tersebut. Dan saya mungkin baru mendapatkan hal tersebut dan baru tahu gitu, Kak. Nah, kan Kayu nih sudah melalang buana di ruang lingkup mahasiswa, memiliki pengalaman organisasi yang banyak. Nah, kalau menurut Kayu bisa nggak nih tolong membagikan ceritanya dan atau pengalaman tentang keresahan selama menjadi mahasiswa aktif? Oke, boleh. Ini mau di ruang lingkup kampus atau di ruang lingkup luar nih, Bang? Mungkin di luar saja ya. Oke, di luar ya. Iya Pengalaman ya. yang pernah saya dapatkan pada saat saya jadi mahasiswa itu di tahun 2019. Di tahun 2019 itu saya dipercaya menjadi Ketua Komisi 2 DPM FKIP UHAMKA. Lalu di tahun 2019 juga ada namanya demo, begitu. Demo RUU, kalau nggak salah KUHP, begitu. Kita UHAMKA, terkhususnya orang yang paling banyak mengeluarkan massa pada masa itu, terkhusus FKIP, begitu. Yang dimana pengalaman itu sangat saya ingat selalu posisinya. Pada saat kita demo, bukan salah sih, tapi ini menurut pandangan saya. Saya garis bawahi ini menurut pandangan saya. Pada saat kita melaksanakan demo itu, kita tidak melakukan 4M ini, yang mendengar, mencatat, menganalisis, dan mengevaluasi. Sehingga terjadilah konflik-konflik, terjadilah kurangnya strategi, sehingga kita harus terpecah kemarin. Saya adalah salah satu orang yang pulangnya paling lama ya, karena masa yang saya bawa sedikit banyak begitu. Jadi saya harus menyelamatkan dulu orang-orang yang saya bawa, baru saya bisa pulang. Nah, yang dimana sekarang itu mahasiswa yang saya analisis, mereka itu datang ke lokasi demo itu hanya sebagai eksistensi saja. Foto-foto, selfie, siswa, mereka pulang. Tapi mereka tidak tahu, tidak mencatat dan menganalisis kasus apa yang terjadi, kenapa kita demo. Itu yang menjadi titik kesalahan berat saya membawa masa tersebut. Yang saya salahkan adalah diri saya. Kenapa saya membawa masa tersebut? Pada saat mereka ditangkap, pada saat mereka dijerat seperti itu, mereka tidak bisa membela diri dia. Kenapa dia berada di situ? Karena pada saat kita ditangkap, pada saat orasi itu ataupun kita aksi, pertama yang ditanya oleh pimpinan ataupun orang yang menangkap itu, apa yang kamu tuntut? Itu yang pertama sekali ditanya. Apa yang kamu tuntut? Kenapa kamu mengikuti aksi? Lalu kamu dari universitas mana? 3 hal itu yang selalu ditanya pada saat kita melaksanakan aksi demo seperti itu. Jadi jangan sampai kesalahan itu terulang kepada angkatan kalian begitu. Itu kenapa saya ceritakan kesalahan yang pernah saya buat, biar bisa menjadi evaluasi kepada rekan-rekan yang mendengarkan podcast ini loh. Yang dimana kita harus mendengarkan 4M ini. Harus mendengar, mencatat, menganalisis, dan mengevaluasi. Kalau kamu mau turun demo, kalau kamu turun aksi, kamu berbara-bara ingin mengeluarkan aspirasi masyarakat di sekitar kamu, seakan-akan kamu menjadi seorang pahlawan gitu, kamu harus tahu itu tuntutan apa, lalu apa yang kamu inginkan. Jangan hanya sekedar berkoar-koar, berorasi, hidup mahasiswa, turunkan pemimpin, itu sangat salah.
Sehingga saya menyampaikan setiap saya mengisi materi itu adalah aksi itu adalah jalan terakhir ketika aspirasi kita tidak didengar. Jadi aksi itu adalah jalan terakhir sekali, yang dimana ketika kita sedang aksi, ketika kita sedang demo, nanti kita bakalan ketemu lagi namanya aspirasi. Menyampaikan lagi pendapat kita tuntutannya ini apa, tolong dipertimbangkan, begitu. Jadi dari pengalaman ini, cerita ini mungkin bisa dipetik bahwasannya kita sebagai mahasiswa jangan terjerat sama emosi, jangan terjerat akan situasi, dan jangan juga terjerat akan sosial media. Karena yang di masa pandemi seperti ini, sosial media itu sangat mempengaruhi kehidupan. Bahkan bisa saya definisikan, kita tanpa handphone kita tidak bisa. Tapi kita tanpa makan kita bisa, begitu. Ya, betul, saya setuju banget sama hal itu, Kak. Setuju banget. Saya sangat setuju dengan apa yang Kak Ayu katakan. Di angkatan saya juga banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang pada tahun 2019 itu ikut melakukan aksi. Dan yang saya lihat tuh hanya mereka mendokumentasi melalui sosial media bahwasanya mereka, saya ikut demo, saya ikut aksi, dan setelah itu saya tanya, kenapa kamu ikut aksi gitu kan, saya tanya, dan mereka tidak tahu gitu Kak, untuk apa mereka ikut aksi, hanya ikut-ikutan saja. Itu kesalahan kita Bang sebagai mahasiswa, kita kurangnya mendengar mereka, begitu. Apalagi pada saat ini kamu mungkin menjadi pimpinan antara mahasiswa PBSI seperti itu kan. Kamu tergolong kepada himpunan mahasiswa. Begitu pula pada saat itu saya sebagai DPM FKIP UHAMKA. Yang dimana sebenarnya DPM FKIP UHAMKA itu ya mengawasi, lebih tepatnya begitu. Tapi saya tidak membawa identitas DPM FKIP UHAMKA. Saya jadinya mengutamakan diri saya untuk pergi kemarin. Seperti itu. Saya ingin menyampaikan dan saya tahu tuntutan. Yang mana memang kita itu biasanya itu ada korlap gitu kan ya. Dia yang menyampaikan tuntutannya seperti ini dan begitu. Baik, semoga untuk yang mendengarkan podcast ini jadi mengetahui apa yang harus kita lakukan ketika kita memiliki keresahan, bukan hanya eksistensi, tapi kita harus menanamkan 4M tersebut. Gitu. Baik Kak. Misalkan nih ada golongan mahasiswa yang tidak mau kontribusi menjadi mahasiswa yang benar-benar menjadi seorang mahasiswa yang aktif, entah di akademik maupun di non akademik. Contohnya kita ambil seperti misalnya lingkup kuliah seperti mengerjakan tugas melalui kerja kelompok dan sisi-sisi lainnya. Misalkan anak itu sudah menjadi mahasiswa tapi tidak mau mengabdi kepada masyarakat atau masih saja bersikap apatis terhadap ruang lingkup sekitar. Menurut Kakak gimana menanggapi hal permasalahan tersebut? Sebelum kita masuk ke dalam menurut saya, memang itu yang selalu terjadi di mahasiswa, apatis. Mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang begitu sebutannya. Sebenarnya mereka itu sebenarnya tidak apatis Bang. Ketika saya menjabat di himpunan, saya mendengarkan apa keinginan mereka. Malah ketika demo, mereka itu yang turun tangan duluan. Tetapi kalimat apatis itu sebenarnya berada pada diri dia sendiri. Dia menganggap demo itu adalah suatu kesalahan. Kenapa dia bilang seperti itu? Masih ada aspirasi yang ingin disampaikan. Kenapa kita tidak bisa duduk bersama terlebih dahulu kita menyampaikan? Begitu. Sehingga perlu kita ketahui bahwasanya mahasiswa apatis, kita sebut mahasiswa apatis ya. Mahasiswa apatis ini dia seolah-olah seperti ya udahlah percuma saya demo seperti itu. Kan ada orang yang akan berkoar-koar nantinya. Statement itu yang harus dihapuskan kepada mahasiswa apatis.
kita demo untuk menyampaikan aspirasi mereka. Sehingga orang-orang apatis ini bisa berpikir. Dan caranya untuk kita bisa menyampaikan aspirasi atau menyampaikan pendapat kita kepada mahasiswa apatis itu satu kalimatnya, pendekatan. Kita perlu sekali namanya pendekatan. Terkhusus nih, kita harus tahu dulu tupoksi seperti himpunan mahasiswa. Himpunan mahasiswa itu memiliki tupoksi di ruang lingkup himpunan mahasiswanya atau PBSI-nya. Yang dimana himpunan mahasiswa itu harus bisa merangkul semua mahasiswa PBSI. Kalau saya kemarin sama teman-teman saya terkhususnya, kelas saya terkhususnya, saya kecilkan lagi kelas saya, di situ saya sampaikan, terima kasih atas pilihan yang telah kalian berikan kepada saya untuk saya bertanggung jawab atas wakil ketua himpunan mahasiswa PBSI kala itu. Sekarang silakan kalian isi apa mau kalian, tuntutan kalian apa. Dengan begitu pendekatan-pendekatannya. Sehingga mereka menyampaikan, sehingga saya bisa menyatukan komunitas yang dulunya menjauh sekarang bisa bersatu. Ada 2 komunitas yang kita punya, Iqbal, tapi tidak perlu saya sebutkan. Ada 2 komunitas. Dulu komunitas itu terpisah, sehingga komunitas itu bisa bersatu. Seperti itu. Jadi kita di ruang lingkup kita kekehkan dulu, kita eratkan dulu bahwasanya kamu mau apa, saya mau begini, gimana, bisa nggak? Sehingga mahasiswa itu berasa dia tuh selalu diikut campurkan atau ikut tangan gitu. Jadi kayak kamu ayo datang begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk membuat mahasiswa apatis ini bisa ikut adalah paksa. Itu wajib dipaksa. Karena kalau nggak dipaksa mereka nggak bakalan datang. Kita bukan memaksa dalam kutipan ini ya negatif ya, tapi dalam kutip positif. Kita kenapa memaksa? Kebanyakan perubahan terjun ke dunia kuliah itu sangat susah. Yang dimana mengembalikan pemikiran dari anak SMA ini ke kuliah itu juga susah. Banyak juga anak SMA ini dia tidak pernah ikut organisasi, begitu. Sehingga kita harus merangkul mereka lebih dekat dan dipaksa mereka untuk melakukan hal tersebut. Begitu, Iqbal. Baik Kak, berarti dalam permasalahan tersebut kita memiliki 2 opsi, yaitu pendekatan atau kita bisa memaksa. Jadi gimana ya yang kalau menurut kakak nih, jadi bagaimana yang mesti mahasiswa lakukan demi penerus generasi selanjutnya? Apa kita tetap dengan lingkup kita dan hanya memperdulikan diri sendiri, atau harus berbaur dengan yang lain, Kak? Mahasiswa itu tidak bisa hidup sendiri. Itu jawabannya. Jadi otomatis mahasiswa itu harus berbaur. Karena dunia mahasiswa, dunia perkuliahan itu sama sekali tidak bisa hidup sendiri. Kalian butuh orang lain buat melakukan apapun. Kita balik lagi kepada sumpah mahasiswa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air tanpa penindasan. Bertanah air satu. Di kalimat itulah bahwasanya mahasiswa itu harus fokus, harus memperkuat, menguatkan, mengingatkan. Itu poinnya. Oh, baik. Berarti dari kita balik dulu ke sebelumnya. Berarti yang kita harus lakukan untuk mahasiswa yang apatis, kita sebut apatis, berarti kita harus melakukan pendekatan terhadap orang tersebut gitu ya, Kak? Ya, betul. Iya, Bals. Baik. Jadi apa yang mesti kita lakukan nih, Kak, agar mahasiswa mau bergerak dalam akademik dan non-akademik? Karena menurut saya pribadi ada sebuah buku dari J.S. Khairin, judulnya Kami Bukan Sarjana Kertas. Dan beliau pernah mengatakan di dalam kisah bukunya, apakah kata benar-benar seorang mahasiswa atau hanya sebuah mahasiswa? Maksud dari mahasiswa adalah apakah kita benar-benar mengerti arti dari mahasiswa yang sebenarnya atau hanya mengikuti saja sehingga kita hanya memikirkan diri sendiri. Nah, kalau menurut kakak dari buku J.S. Khairin ini gimana, Kak? Yang pertama, saya sangat sepakat sama kalimat itu.
kami ada bukan apa? Bukan sarjana kertas. Saya di situ saya garis bawain bukan sarjana kertas. Mahasiswa itu bukan sarjana kertas, tapi dia mengutarakan mahasiswa itu adalah sarjana kertas, yang dimana orang-orang apatis inilah penyebabnya. Saya garis bawah ya, penyebabnya begitu. Yang dimana mereka hanya memperdulikan saya harus dapat nilai A dan A begitu. IPK saya harus 4, 4 dan 4. Seperti itu. Tapi kita harus keluar lagi dari ruang lingkup itu, Bal. Yang dimana memang mahasiswa itu butuh mahasiswa lain. Mahasiswa itu butuh orang lain. Begitu. Jadi, kalau ada dua pilihan nih, Bal. Saya mau nanya dulu nih sama Iqbal, boleh nggak nih, Bal? Ya, boleh Kak. Orang yang memiliki sejuta prestasi akademiknya sama orang yang memiliki sejuta pengalaman, kamu milih yang mana? Memiliki sejuta pengalaman nggak? Itu dia jawabannya. Yang dimana memang orang-orang yang memiliki sejuta pengalaman itu akan lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Walaupun IPK-nya 3,5, 3,6, 2 ataupun 1, begitu, misalnya seperti itu, mereka akan lebih cepat mendapatkan pekerjaan. Karena apa? Pengalaman yang mereka dapatkan, lalu relasinya. Itu poinnya, relasinya. Ya. Tetapi ketika kita mendapatkan orang yang sejuta prestasinya, ya kalian tuh nggak tahu bagaimana sistem kerja ini, sistem kerja itu, dan lain-lain. Begitu. Bahkan ini yang saya dapatkan cerita-cerita dari kakak-kakak kita ya. Kita itu UHAMKA, universitas swasta begitu. Ya kan? Lalu ada namanya universitas negeri. Ya di mana orang pasti mengutamakan universitas negeri dulu baru swasta. Itu Bang. Poinnya di situ. Jadi saya simpulkan kalau bisa mahasiswa berprestasi itu ruang lingkupnya adalah dia prestasi juga dalam pengalamannya, dia prestasi juga dalam akademiknya, non akademik dan akademiknya bersatu, itu baru bagus begitu. Jadi Ya. dapat kita simpulkan Bang. Betul. Kita simpulkan bahwa dari kalimat ataupun statement kutipan yang kamu sebutkan tadi, dia itu sebenarnya ingin menyadarkan mahasiswa apatis itu, hidup kamu itu bukan hanya sehelai kertas nilai A ataupun dengan prestasi ataupun sertifikat yang kamu dapat, tetapi hidup kamu itu bisa lebih luas ketika kamu bisa terjun di dalam suatu pengalaman begitu. Ya. Baik, saya sangat-sangat setuju dan sangat termotivasi oleh ucapan Kayu dan pemikiran-pemikiran tersebut. Untuk pendengar podcast, jadikan diri kalian itu mahasiswa yang berpengalaman, mau dia dari akademik maupun di non akademik. Jangan jadikan diri kalian itu menjadi sarjana kertas, karena kalau menurut saya, kalau kalian hanya memikirkan sarjana kertas, itu tidak akan jadi apa-apa. Gitu. Baik Kak, ada pesan-pesan nggak nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang hanya memikirkan dirinya sendiri? Yang pertama, untuk mahasiswa tercinta, kalian itu bukan seorang sarjana yang hanya menuntut nilai saja, tetapi banyak poin-poin yang harus kalian lakukan. Masa menjadi mahasiswa itu adalah masa di mana kalian harus bisa melakukan, membuat suatu inovasi baru. Lalu, yang kedua, berhenti untuk menjadi diri kalian itu pintar seutuhnya. Itu poinnya. Yang dimana memang ada orang yang lebih pintar dan lebih memiliki pengalaman ketika dia terjun di dalam dunia organisasi begitu. Lalu yang ketiga, mahasiswa yang tercinta, kalian itu harus bisa bergaul sama anak-anak lembaga. Jangan menutup diri kepada anak lembaga, karena anak lembaga juga butuh kalian juga butuh mereka. Niat berjuang memang implementasikan poin yang untuk kalian lakukan. Sekian Bal.
Baik, terima kasih. Intinya buat teman-teman podcastra, jangan menutup diri kepada semuanya. Baik, terima kasih Kayu sudah berkenan untuk menemani saya dalam acara Podcastra ini, dalam siaran Podcastra. Untuk teman-teman yang mendengarkan, silakan menikmati. Penutup dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.